Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Alexander SIP MSc, pengasuh mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Pada hari ini kita akan membahas materi kelima, yaitu uncertainty dalam konteks pengambilan keputusan. Uncertainty adalah keadaan yang tidak menentu, sehingga keadaan tersebut harus diperhitungkan dalam rangka mengambil keputusan yang akurat, yang efektif, dan efisien. Baik, untuk mempersingkat waktu, saudara-saudari mahasiswa peserta mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan, untuk memperhitungkan keadaan yang tidak menentu tersebut, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi, menemukan variabel-variabel utama dalam keadaan-keadaan di mana kita harus mengambil keputusan. Identifikasi struktur permasalahan terkait dengan bagaimana kita menemukan area permasalahan atau isu kebijakan. Jadi ini menjadi penting, kita harus mengetahui di mana dan kapan atau dalam konteks apa permasalahan itu terjadi, sehingga kita dapat menentukan atau melakukan mapping bagaimana, apa, dan sejauh mana masalah itu dapat terjadi. Yang kedua, kita harus mengumpulkan data awal mengenai identifikasi, mengenai variabel-variabel terkait permasalahan. Data awal itu dapat berasal dari laporan media, laporan historis, statistik, dan lain-lain. Kemudian, untuk mengidentifikasi variabel utama, kita dapat melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok yang berkompeten untuk menghasilkan struktur permasalahan, di mana masalah inti dan akar permasalahan. Baik, selanjutnya untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dengan baik, maka cara berpikir sistem ini mutlak perlu diimplementasikan. Cara berpikir sistem ini pertama berhubungan dengan bagaimana kita melihat satu bagian itu terkait dengan bagian lainnya. Cara berpikir seperti ini disebut forest thinking, atau berpikir dalam konteks rimba. Cara berpikir melihat bahwa keadaan ini merupakan satu hal yang komprehensif. Kemudian yang kedua, cara berpikir sistem adalah dynamic thinking. Dynamic thinking ini kita harus melihat bahwa dunia dan sistemnya ini berubah, tidak statis, dan perubahan ini terjadi secara konstan. Jadi perubahan adalah struktur yang selalu terjadi. Nah, ini yang disebut dynamic thinking. Kemudian cara berpikir sistem yang ketiga, kita harus dapat berpikir secara operasional atau operational thinking. Memahami bagaimana sesuatu terjadi, bagaimana sesuatu dapat bergerak, bagaimana sesuatu dapat menyebabkan satu lainnya. Ini menjadi penting bahwa dalam konteks operational thinking kita harus dapat menggambarkan bagaimana perubahan itu dapat terjadi, bagaimana variabel A itu dapat merubah satu variabel lain. Nah, ini menjadi penting dalam operational thinking. Kemudian cara berpikir sistem yang keempat yaitu closed loop thinking, menyadari bahwa sebab dan akibat tidak terjadi secara linier. Ya, bahkan ini juga sering terjadi akibat menjadi pengaruh terhadap sebab. Jadi dalam konteks sistem realitas ini tidak selalu terjadi jika X meningkat maka Y akan meningkat, atau sebaliknya. Jika Y turun, maka ini disebabkan karena X turun. Tidak. Hubungan dalam realitas ini dapat terjadi jika X naik, Y justru turun. Nah, bahkan juga sering terjadi reciprocal relationship, hubungan sebab akibat. X terhadap Y dan Y menyebabkan X berubah. Kemudian untuk itu kita harus dapat melakukan suatu subsystem metodologi yang melihat bahwa
sistem permasalahan itu kadang merupakan situasi yang tidak terstruktur. Jadi dalam konteks realitas sistem, kerap kali permasalahan itu tidak X, Y, Z, bisa juga terjadi struktur Y, Z, X, X misalnya. Jadi realitas permasalahan itu tidak terstruktur. Kemudian situasi permasalahan yang dapat digambarkan, identifikasi masalah ini harus mampu kita tarik, kita reduksi sebagai suatu model yang dapat digambarkan. Kemudian yang ketiga, definisi akar permasalahan yang ditemukan. Subsistem metodologi penting menemukan definisi akar permasalahan. Ada indikasi permasalahan, ada masalah inti, di belakang inti masalah ada akar permasalahan. Selanjutnya, model konseptual yang dikembangkan. Nah, dari situ ada adopsi, ada elaborasi konsep yang dapat kita mapping, dapat kita uraikan, konstruksi dalam suatu model. Kemudian kita dapat lakukan setelah itu perbandingan situasi. Jika X terjadi, jika X ditingkatkan, maka Y akan meningkat atau akan berubah sebanyak sekian misalnya. Kemudian perubahan yang diinginkan dan perubahan yang dapat dilakukan. Selanjutnya tindakan yang dapat dilakukan. Baik, mahasiswa-mahasiswi sekalian, ini cognitive mapping, alat untuk pemikiran, alat untuk memetakan pemikiran dan solusi. Anda bisa lihat bahwa dalam variabel terdapat hubungan iklan terhadap iklan menyebabkan permintaan meningkat. Jadi harga yang meningkat menyebabkan permintaan yang turun. Stres yang meningkat menyebabkan kelelahan yang meningkat. Emigrasi yang meningkat menyebabkan populasi yang turun. Nah, ini ada hubungan kausal dalam pola 1, 2, 3, 4 variabel ini, di mana 2 variabel itu pertama bergerak dalam pola yang sama. X meningkat terhadap maka permintaan akan meningkat. Stres meningkat, maka kelelahan akan meningkat. Tetapi tidak selamanya jika variabel tertentu meningkat, maka variabel lain akan meningkat. Tidak. Contoh, harga yang meningkat menyebabkan permintaan yang turun. Atau emigrasi yang meningkat menyebabkan populasi turun. Hubungan yang menyebabkan peningkatan, hubungan linier terhadap variabel lain ini disimbolkan dengan kata same atau S atau simbol positif. Sementara hubungan atau pengaruh atau hubungan sebab akibat yang menyebabkan satu variabel turun oleh karena variabel lain atau terjadi hubungan yang tidak linier, ini disimbolkan dengan kata opposite atau O, atau bisa disimbolkan dengan simbol negatif. Baik, selanjutnya kita bicara tentang apa itu causal loop modeling atau model hubungan sebab akibat. Diagram loop sebab akibat ini adalah alat yang penting untuk merepresentasikan struktur umpan balik dari sistem. Diagram loop sebab akibat ini digunakan sebagai cara menangkap dengan cepat hipotesis yang menyebabkan dinamika perubahan sistem. Yang kedua, ini kita dapat menangkap model mental, suasana menggambarkan bagaimana hubungan satu variabel dengan variabel lain atau model dalam individu atau tim itu dapat terjadi. Yang ketiga, mengkomunikasikan umpan balik yang penting yang diyakini bertanggung jawab terhadap suatu masalah. Diagram loop sebab akibat terdiri dari variabel yang dihubungkan oleh tanda panah yang menunjukkan pengaruh sebab akibat di antara variabel tersebut. Loop umpan balik diidentifikasikan dalam diagram seperti ini. Ya.
Baik. Ini contoh. Tingkat kelahiran terhadap populasi. Tingkat kelahiran terhadap populasi. Makin tinggi tingkat kelahiran, maka akan makin tinggi tingkat populasi. Sebaliknya, makin tinggi tingkat populasi, maka makin tinggi tingkat kelahiran. Ini adalah hubungan identifikasi loop positif yang saling menguatkan. Jika X meningkat, maka Y meningkat. Jika Y meningkat, maka X juga akan meningkat. Sebaliknya, populasi akan meningkatkan tingkat kematian. Tetapi tingkat kematian ini akan mengurangi populasi. Walaupun tingkat kematian ini dipengaruhi oleh misalnya rata-rata tingkat harapan hidup. Nah, dengan demikian ini dapat disebut sebagai loop atau hubungan yang menyeimbangkan, di mana terjadi hubungan yang negatif. Jadi variabel berhubungan sebab akibat, tingkat kelahiran berhubungan sebab akibat, sedangkan populasi terhadap tingkat kematian memiliki hubungan negatif atau hubungan yang saling menyeimbangkan. Nah, baik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik peserta mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan, yang menjadi kesimpulan dari diskusi kita adalah untuk menjelaskan suatu keadaan yang uncertainty itu diperlukan suatu pola identifikasi terhadap variabel. Bagaimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel lain. Dalam konteks ini, maka hubungan cara berpikir sistem ini menjadi sangat penting. Cara berpikir sistem ini berhubungan dengan suatu subsistem metodologi yang di dalamnya terdapat model hubungan sebab akibat. Jadi, kesimpulannya, untuk dapat mengurangi uncertainty, maka kita harus dapat mengidentifikasi causal loop modeling. Demikian kuliah saya pada kesempatan ini. Karena harus sholat asar, maka kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.